Semua dalam kondisi sehat, senyum, dan ceria. Oke, tadi Pak Ferry sudah menyampaikan beberapa hal dari mulai yang hal ya. Jadi tadi gitu, itu bukan dari kaset tuh ya. Kalau misalnya bacaannya itu kayak Itu minum orang saya tentu tuh. baca. Leo. Ya, itu bukan kaset. Yang Jauh lebih kasih apa? bersih, lebih apa? Tidak boleh disatukan dengan yang bukan muridnya. Jadi betul-betul dijaga. Karena saya pernah jadi chef, personal chef pribadi dari yang punya Malaysian Airlines dan yang punya Telkom di Malaysia. Jadi beliau punya kapal pribadi, kapal pesiar pribadi. Saya harus incap di situ. Nah, sekretarisnya itu teliti, ya. Chef is the beef halal. Saya ngambil dari Australia ya, beefnya. Karena saya yakin saya hampir 20 tahun di sana, jadi tahu yang udah pasti lah, gitu ya. Yes, the beef halal. Is the chicken halal itu, saya tadi bisa aja tidak halal ya. Nah, jadi mereka itu betul-betul harus ini. Nah, oke, nah, terus tadi ada hygiene sanitasi. Ini saya tambahkan sedikit. Di luar Indonesia itu memang begini itu sudah lama. Udah tahu berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kalau misalnya bahan delivery datang, saya sebagai chef saya keluar. Saya lihat mobil box ya, bukan mobil bak. Box beda ya, B-nya sama, tapi box sama bak. Jadi box itu pakai pendingin. Jadi kalau daging dia harus di bawah 4 derajat. Jadi kalau misalnya daging ayam itu ngirit, saya lihat dulu temperaturnya di bawah 4 nggak? Kalau nggak, sorry, I cannot accept. Ya, saya nggak bisa terima. Jangan dibuka, bawa balik. Karena sudah melewati yang kita tetapkan. Ya. Nah, terus tadi standar purchase specification itu ada hubungannya yang bikin resep ya. Nanti akan mulai. Jadi sekarang itu yang pertama bagaimana penampilan makanan ya, penampilan makanan supaya menarik. Oke. Ingatan orang nih Ini punten saya tanya. tentang ya. Ibu tadi datang jam 11 sini. Kayaknya harus beres ya. Ibu tadi buka kaca berapa menit? Setengah jam? 1 jam? Mungkin bisa lebih dari setengah jam. Kenapa Bu? Ingin rapi dong Ustaz, ingin menarik dong Ustaz. Ya, secara tidak langsung ada dalam niat hati kita, saya ingin kelihatan rapi, menarik. Wajar. Tapi Bu Feby bilang, sama makanan pun ingin dilihat, dihargai ya. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak saya, reputasi kalian baik jeleknya seorang chef itu akan dinilai dari makanan yang ada di piring. Chefnya tengenah tuh, chefnya tengenah kan gitu ya. Nah, jadi kalau chefnya bagus, penampilannya bagus, waduh chefnya keren dia, ya, padahal belum mandi, ya. Tapi makanannya keren. Dilihat dia belum makan, senyum dulu. Hatinya secara biologis itu menenangkan hati. Kalau makanan menarik hati, ya. Jadi setnya bagus dari makanan yang disediakan. Jadi masuk. untuk bisa menarik itu saya pakai baju biru, bawahnya apa ya, gitu kan? Nah, jadi bagaimana komposisi warna di dalam makanan? Kalau baju itu bisa coklat, bisa oranye, ya. Tapi kalau makanan itu harus coklat belakang, hijau, merah, kuning, putih. Tadi saya sampaikan, Bu, ini kurang merah. Putih, kuning, ya. Kurang merah. Begitu belakang merahnya ada hijau. 20 menit ya? Jreng. 20 kilo Ya. KM Penampilan itu apa ya? Pertama dulu dilihat
mungkin Si Agi tuh, Pak. Tuh bener Begitu bisa. pas Kayak nanti jam 7 tuh. dicoba enak, itu akan terlihat mana itu yang enak itu di mana ya, penampilan bagus atau enak, ya. Nah, jadi tolong perhatikan setiap makanan yang mau disajikan itu harus pada waktu bikin resep, jadi berhubungan semua ya, itu komposisi dari warna itu harus diperhatikan. Ya, jadi Nih. jangan putih, kuning, krem, biru putih. Enggak. Ini baru keluar dari forum ini. Buset, gitu ya. Tidak ada cerianya. Makanan itu bisa membuat orang yang lihat ceria, bisa bikin orang yang Ah, lihat Bapak senyum. ini cigana kayak Ya, itu loh. tinggal copas. Ini, ya. Ege wae. Nah, udah cantik, enak, waduh langsung. Nah, dempet dia Jadi gede maksud saya, gede atuh. gitu kan. Jadi, Operator jadi- itu. sabar dulu, sabar. Kebagian nanti. Ini. Jadi perhatikan Itu. dari mulai bentuk Oh, ya, video. warna. Kalau pada waktu penyajian itu harus betul-betul rapi ya. Jangan amburadul. Balancing kiri kanan atas bawah ya, antara hijau dengan sebelahnya warna apa? Hijau misalnya coklat koin tuh ya, selang sering tuh, ya. Jadi kalau misalnya contoh ini kan memang semua warnanya Samarina. kuning-kuningan ya si coklat. Jadi kalau itu ada kuning, ada merah, ada hijau ya. Dan juga kalau warna jangan terlalu kalap. Artinya gini, kalau hijau tuh jangan hijau banget gitu. Ya, kalau makan tuh hijaunya itu sayur-sayur. Misalnya kayak tas ibu ya. Hijaunya itu nah, jangan hijau kayak hijau abri gitu ya. Jangan. Ya, makanan tuh nggak begitu menarik kalau terlalu gelap. Ya, coklatnya coklat muda gitu ya. Krem, coklat muda, merahnya itu merah. Ya, merah maroon lah gitu atau muda gitu ya. Merah bata. Kayak baju ibu tuh ya merahnya tuh nah itu makanan tuh, tapi kalau misalnya merahnya kayak baju yang kedua terlalu gelap untuk makanan ya. Nah, jadi perhatikan satu warna ya. Kedua itu penampilan tuh harus proporsional ya, dan tentunya juga ya harus enak ya, jadi jangan terlalu berat sebelah ya. Ada zaman sekarang makanan di sini tapi di sini harus ada ya. Ini jadi buka sedikit pengalaman ya. Indonesia itu saya membimbing anak dibawa ke kejuaraan dunia di Calgary, Kanada. Dari 47 negara kita bisa dapat 8. 10 besar sudah dapat medali. 3 hari itu. Ya, nah, apa yang dinilai itu? Gimana Pak? Seger. Satu, menang. Seger. Kedua, Saya kira segera bukan saya. enak. Ya. Terus nanti Iya. dilihat cara kerja. Mantap sih saya. Mana cicina? Ya, nah, ini semua Lemon dari gede, menang. penampilan menarik Ini ini diberes orang lagi. Mana? dipengaruhi oleh Itu. standar resipi Iya, yang minta ibu saya akan nanti Dia mau saya itu. sampaikan. Ya, karena nanti Kira-kira, si komposisinya itu harus betul. ngomong Jangan apa tadi? Oh, ya sudah sarapan sih. Ayam sarapan lo Dari ini kami. yang warteg di sisi jalan sekali. tapi ketutupan sama nasi dari gunung gitu ya. Nah, proporsional. Jadi Saya kira, pada waktu langsung keluar kompetisi deh. aja ya ini. Itu gramasi itu diperhitungkan. Main course itu tidak boleh lebih dari 120 gram. Kalau dulu kan 150 ya. Ini kompetisi bukan kompetisi ini. Saya cerita itu. Tapi mereka itu punya standar. Kalau tidak boleh lebih dari sekian gram. Salad itu harus 80 gram atau kurang. Ya, semua dressing itu 50 kurang. Ya, nggak boleh berlebihan. Jadi komposisi ini kelihatan 20, 80, 50. Jadi di situ kelihatan bahwa pemain utama Itu slide lah itu. kalau di film itu tidak kalah Cek lagi sama gitu figuran. ganti. Kalau tadi kan pemain utamanya ayam Kenapa, teriyaki ya? kalah Udah, sama udah. figuran nasi kan. Hmm. Nah, jadi nasi sama Slide ayam. gitu. Nah, gitu ya. Oke, bisa dimengerti Bu ya. Spontan Satu saya warna. wawancara lagi nggak mau ditentukan lah misalkan Oh, wawancara ke bidang awan jadi selainnya ditambil dan bentuk ya. Terus jadi seberapa? Satu lagi, saya Kalimat pernah
ada ibu-ibu yang guru SMK, ada nggak? Nah, ibu saya dulu pernah tanya, Bu, kalau naga sari apa ciri-cirinya? Kita dosen gitu. Apa? Panjang, bentuk, atau rata? Bacaan nanti agenda Unikom. 4 cm kali 2 cm ya? Nah, katanya gitu, 4 cm Pak, Baca kali 2 pokoknya cm, saya temu giginya terus saya baca nanti agenda Unikom. pisang. Ini teh. Kan dia udah Gak bakal. Kan hanya kamar robot. Jadi asal Saya kamar disuruh robot. bikin makanan daerah yang manis-manis untuk kompetisi. Agenda Unikom saya jadi dosen lagi. Boleh nggak? dosen Kirim list. Kalau Nagasaki ya gitu Pak, kirim 4. Tuh ibu-ibu tuh. Nah sekarang Nagasaki itu bentuk atau kerangka? Masker baru, harga berapa dulu? Jadi jatuhnya kerangka. Jadi saya boleh berbuat itu. Bantu Ya, sebarin. nah satu hal lagi, kolenak. Saya mengeluarkan kolenak untuk tim Jawa Barat, orang Indonesia, dan dia menang. Kolenak itu bentuknya segitiga. Ki, ayah dosen lagi. Jintannya di tengah. Tapi ting dosen. Ting dosen ting lagi. Bisa Tuh ibu-ibu dikasih pakai masker buah-buahan, baru. Tuh. dikasih noga, ini melengkung noga, buah-buahan, tinja di sini. Apa Kan ada ini? buku. Dibikinnya itu cake made in Mau luar buka lah. nanti agenda Unikom sih. Boleh, Pak. Ya, nah itu jadi saya bilang si Jeng ya ini dia si namanya janda. Terus dia speak London, Dari Indonesia. bisa keluar negeri. Ya, jadi saya mempromosikan Indonesia luar negeri sudah mungkin 6 kali ya. Dari utara sampai ke Afrika Selatan, diantaranya itu di Nahap ya Jawa Barat saya mencuri. keluar ke Dengan Nahap embel-embel belakangnya Dulu kalau kan siapa bisa. pepes ikan Pangandaran. I know self steam fish, what is Pangandaran? Nah, saya jualan. Nah itu jadi makanan pun bisa kemana-mana. Tapi ingat, harus menarik. Jadi tadi apa Bu? Warna, bentuk, ya. Ya, nah, itu nanti kita perdalam lagi the next episode ya. Ini hanya saya cerita saja. Oke, selanjutnya saya tata cara membuat resep. Oke, nah tadi. Bikin makanan itu. Cik yang cantik itu, yang ganteng itu seperti apa sih diri? Ya. Oh ini. Oke. Dicoba. Jadi ikan kembung teh sekilo 40. Telur itu berapa? 16. Ya, jadi jangan sampai nanti datang 10 kegedean. Nah, dan di standar resep itu kalau ini makanan sudah dicoba, bumbunya ini. Coba, udah kurang ini. Ada catatan, kunyitnya sekian gram, bawang merah sekian gram, terus begitu pas, iya cocok. Catat ayamnya atau ikannya berapa gramnya cocok. Jadi jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, harus sesuaikan. Nah itu komposisi tadinya ya. Komposisinya seperti apa? Nanti itu ditulis. Nih resep yang sudah dicoba dan enak. Gramasi gramanya ditulis, harganya dicatat, greng. Muncullah nanti harga dari 1 set. Ya. Nah, itu nanti ke satu. Ibu bapak bisa menghitung saya berapa menjualnya. Ya, satu. Kedua, berapa banyak bahan yang diperlukan pada waktu seminggu dan saya memerlukan apa saja. Ya, karena nanti kan ibu-ibu bapak-bapak itu akan order barang dengan harga yang bagus ke dia saling bantu di antara UMKM-nya. Nah, jadi si supplier juga nanti dan Erik sama saya akan berikan pengarahan bahwa spesifikasi dari standar kursus spesifikasi itu kita memakai telur misalnya 16 ya. Semua supplier tolong telur yang nanti dikirim pemasaran kita standarnya sekilo 16 misalnya. Terus ayam yang berapa? Kalau ayam whole utuh berapa gram? Kilo 900. Kalau misalnya pipis yang paha berapa, yang dada berapa? Ya berapa gram aslinya. Jadi semua itu masih kalau kita punya standar seperti itu dari standar proses yang kita bikin, si customer kita, ibu pesan teriyaki
Bapak ini macam ayam goreng. Si ayam ini tidak jauh berbeda, ya, besarnya. Apalagi kalau dua-duanya dari akhir ke akhir, sama ya. Tapi kalaupun beda, itu nanti standarnya beda. Dan kita berusaha untuk di berat ayam itu di berapa gram, ya. Mungkin dari kalorinya, dari segala macamnya itu yang standarnya yang bagus, ya. Oke, nah jadi itu dari standar positif itu harus dicoba. Catat Bu ya, catat ini berapa gram, semua berapa. Iya, memang harus begitu. Kalau tidak nanti ibu tidak punya biaya bahan dipergunakan sampai ke minyak yang dipakai, ya, pakai goreng. Ya. Nanti mungkin total-totalnya pendetil nanti ada nggak biaya itu ini ya. Jadi yang basic itu dulu, itu resep makanan, ya. Nah, sudah mengerti sampai situ, ini sepintas saja, nanti kan tambah dalam ini ya pembelajaran. Nah, ini udah bisa dimengerti ya resepnya. Dari mulai bahan yang sudah standar spesifikasinya ada, dicoba, dimasak, ditampilkan. Dan rekomendasi cara masak, chef. Rekomendasi cara memasak. ya, rekomendasi cara memasak. Nah, harus ingat cara memasak itu kita harus perhatikan. Kita punya standar daging yang bagus. Ternyata ternyata cara masaknya kita itu salah. Ya, daging itu mau dibikin apa? Ya, nah, di standar DCP itu nanti ada proses pembikinan, ya. Jadi ada bahan, harga, tembakan, proses pembikinannya seperti apa? Pertamanya apa? Nah, contoh 1 kilo daging itu kalau misalnya dimasak, apinya itu kalau masak ya, daging masuk itu harus bunyinya yes. Ya, nah itu baru bagus. Artinya si panas kompor menerimanya sesuai dengan kilo daging. Saya begitu masukkan 3 kilo daging, bunyinya yes. Yes, akibatnya nanti air keluar dari daging. Pernah ngalamin itu? Ya, abu-abu, daging air keluar dan dagingnya jadi awal. Nah, itu salah cara masak. Tuh, ingat ya, jadi panasnya itu harus sesuai dengan bahan yang mau dimasukkan. Sekarang cara mengukus ya. Ibu misalnya bikin pepes tahu. Yang bagus untuk pepes itu, pertama itu si airnya kencengin, mendidih, lalu diturunkan menjadi simmer. Simmer itu air itu mendidih tapi cuma gini. Ya, kalau mendidih kan gini, jadi cuma gini. Nah itu simmer namanya. Nah, apabila kondisi sudah simmer, masukkan si pepes itu, ya, dan dia akan lebih lama, tapi akan jadi bagus. Jadi di standar DCP itu harus dituliskan bagaimana cara memasak. Ya, ingat, sekilo itu panas kira-kira. Sekarang panasnya itu termometer ya. Masih lagi? Minyak berapa derajat? Masih lagi mana? Nah, Kopi di mana? terus kalau misalnya Mana? cara masak, cara merebus, Gede ya, gede ya. yang hijau itu mungkin ada berapa? Sudah nih lagi gede itu. Garamnya. Kalau belum kok itu pakai lemon jeruk nipis ya. Di tempat absen. Anjing Nggak tahu aman. lah mungkin ya, tapi nanti kita samakan suaranya, bukan mau ngajarin, kita menyamakan suara ya. Oh, Begini. gede ya. Gedenya. Satu lagi, ibu sendiri, bapak sendiri, atau anak-anak kita kalau bikin mie, ya, masukin rebus bumbu udah, ya. Baik, rebus, buang dulu airnya, ganti air, baru dilanjut, ya. Nah gini, apalagi kalau mau pasta spaghetti ya, Oh, itu tuh. didihkan, kasih garam, kasih minyak, rebus, dan nanti udah al dente, artinya
belum matang banget ya, Lu foto mah enggak sih? masih ada Foto-foto. anak-anak udah suka gitu, udah keras-keras itu. Cuci sama air dingin sampai ke airnya jernih. Jadi si start, si tepung segala macam itu buang. Yang udah dingin, ya, nanti dikasih minyak. Ya. Ibu kalau misalnya pakai pasta itu kan suka, mungkin ada kafe yang mau catering beda lagi ya, mungkin 1 kilo diplastikin. Tapi kalau kafe, restoran, satu porsinya bisa satu set berapa? 150 gram, kayak. Jadi plastikin 150 gram. Dia nanti begitu pas udah ya. Jadi jangan sampai nanti belum bersih, udah atau masih panas, didiemin. Nanti masih ada proses pemasakan ya. Dia akan jadi lebih matang dan nggak begitu panas. Jadi kalau misalnya penyimpanan, ya, jadi jangan sampai yang panas-panas masuk dulu. Dan itu kalau bikin kuah kaldu ya, itu harus betul-betul tanda prinsipnya harus betul ya. Jadi ini perlu sekali dari mulai bahan, dari mulai bahan pilih tanda proses dan penampilan, tanda prinsipnya dibikin, dan pengorderan. Jadi semua itu akan berlangsung saling memerlukan. Ya, dan itu semua harus betul. Di sini ada apa ya tadi, penampilan menarik ya, harus betul-betul bisa ya. Tata cara membuat resep, nggak tahu ya. Catat segala macam, jumlahin dan satu makanan jadi berapa harganya. Rekomendasi tata cara masak itu tadi ada pastanya, ada terus bikin kaldu ya, kalau misalnya kaldu ikan itu cuma 30. Jadi itu juga jangan begini, harus simpan. Kalau ayam ya bisa udah tinggal. Ayam ya, daging ikan 30. Ayam 1,5. Kalau saya selama ini 2, tapi aku kecil banget gimana? Ayam Berapa lama? 2 jam, tapi aku kecil banget. Ayam nggak apa-apa, tapi ya itu minimum 1,5 jam. Jadi 1,5 jam sudah jadi. Kalau lebih ya mungkin lebih bagus ya, karena dia akan reduce, suaranya akan bertambah, tapi garamnya juga daging itu beda lagi dengan rebus sama presto ya, dia lebih cepat, tapi rasa beda ya. Hati-hati, setiap makanan itu sebelum, apalagi kalau misalnya pepes yang bikinnya banyak ya, itu dicoba dulu satu lain berapa dulu ya. Cara memasak ini hati-hati, coba dulu udah pas baru nanti dibikin. Misalnya di tebal bikin gelap banyak, langsung digoreng, aduh asin, yakin asin semua ya. Tapi kalau misalnya coba satu dulu, koduk mesti kurang garam, udah begitu coba lagi aman, udah semua aman. Tapi kalau udah semua asin ya udah pasrah kan ya. Paling juga baru iya saya mau kawin lagi ya, gitu aja duluin ya gitu. Nah oke, jadi hati-hati kalau misalnya bikin yang banyak, coba satu ya. Dan pepes jangan diperkosa, jangan gede apinya, gede turunin. Jadi nanti ada gelembung kecil-kecil. Nah itu baru bagus. Dan ayam tidak overcook, ya, ikan jadi masih juicy, ya kasihlah enak makannya, ya, di bumbunya masaknya bagus.
Jadi warna juga tidak terkotak banget gitu ya. Nah, ingat begitu pas pepes itu kuning, hijau udah tua gitu. Ayo kumaha. Kasih Ayo makan kita ya video. cabai merah, ya jadi merah. Kuningnya kan. Wah, nanggung kan jadi. Oke, mungkin sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi saya harap nanti kalau misalnya next episode kita memang dibahas satu per satu itu sampai jauh sampai mungkin kita kasih contoh. Dua. Ya, saya balik ya. Kita berikan contohnya nih seperti ini. Pedas. Ya. Nanti mungkin ada PR juga. Asli. Pedas Tetap di sininya, Pak. pedas. Saya tidak akan apa Salah teladai. Kurang ngambil resep ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, silakan aja. Karena lain topik, lain masakan. Ya. Suaminya ini yang masak ini, istri pertama gini, buangan lagi, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Karena gini, saya senang berkreasi. Buka ke kulkas, Minum no? kita bilang, oh nggak ada apa-apa. Hah? Ada juga ini. Nama lemon tea. Bukan nggak ada apa-apa, ada. Lemon tea. Saya ambil itu, kasih dia. Kok bisa jadi sini? Nggak ada apa-apa. Ada ini. Ya. Ini kesana. Bikin apa? Nah, Asik. saya cerita. Ibu tahu siapa yang bikin kita asam dulunya? Nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu, karena mereka juga dulu bikinnya itu mencoba-coba, dicoba enak tuh. Namanya namanya jadi ibu kan bapak menyebut saya. Kalau saya bikin makanan, bikin aja yang ada. Namanya apa? Bapak menyebut saya berapa? 5. Nyiapin nama, nyiapin anak dulu. Anak dulu kan? Sama makanan pun jadi kasih nama. Ya, jadi jangan nyontek menu orang. Bikin yang ada asal satu. Enak. Penampilan menarik. Sekarang kumain, namanya gitu ya. Jadi itu kreasi dari yang ada, jangan susah. Bikin apa? Tapi harus sesuai, harus dijodohkan. Jadi biro jodoh ya. Ini cocok sama ini. Ya, minta coklat sama jeruk. Ya, bubuk kuning sama apa? Acar sama apa? Ya, nah itu jadi. Kalau kebiasaan begitu, apalagi anak udah 5 mau pengalamannya banyak lah, ya kreasi lah. Jangan nyiapin Dewi, keluar Dewo, dia susah. Keluar dulu lah kasih nama, ya makanan dulu itu, bikin dulu, baru kasih nama. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita nanti jumpa lagi di channel yang sama. Sama dulu. Masya Allah, Chef. Terima kasih banyak, Chef Dedi. Pacaran jadinya. Udah waktunya makan siang ini berarti. Paparannya sungguh sangat luar biasa, memberikan banyak masukan buat kita. Bapak Ibu masih semangat kah? Masih semangat. Kita ada satu lagi informasi sehubungan